seperti apa untuk potensi utamanya proyeksi begitu ya kemampuan bayar utang korporasi di tengah bayang-bayang resesi? Ya, oke. Jadi menurut kami sebetulnya, pandangan kami memang walaupun memang perekonomian global pasti akan mempengaruhi, perekonomian dalam negeri sendiri dan juga kemampuan profil kredit perusahaan-perusahaan dalam negeri. Yang kami lihat mungkin dari sini adalah bahwa, perekonomian Indonesia sendiri selain didorong juga oleh international trade, juga didorong oleh konsumsi dalam negeri kalau kita lihat. Dan dari tim sovereign kami sendiri sebetulnya, setelah faktor semua hal-hal yang disebutkan tadi sebetulnya masih memprediksi kalau di tahun 2022 sendiri GDP growth itu akan ada di kisaran 5,6% dari tim sovereign kami, dan pertumbuhan yang positif ini menurut kami juga tetap akan mendukung, bisnis dan aktivitas dari perusahaan-perusahaan domestik di Indonesia, sehingga dapat seperti yang tadi saya sebutkan, membantu kemampuan bayar dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk, memenuhi jatuh tempo hutang-hutangnya. Mhm, oke. Melita, kalau kita lihat ini untuk IMF menggolongkan bahwa Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan risiko utang korporasi yang cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat ini Indonesia dianggap memiliki indikator terhadap kesiapan menghadapi krisis utang korporasi yang rendah di bawah rata-rata. Bahkan kalau kita lihat IMF memantau 65 negara yang terdiri dari 35 negara emerging market dan juga 30 negara maju. Dari pemantauan ini terdapat 11 negara emerging market yang utang korporasinya dikategorikan memiliki kerentanan yang tinggi. Salah satunya Indonesia. Apakah memang seperti itu potretnya atau seperti apa tanggapan Anda? Terutama dari penelitian yang kita lakukan, kita melihatnya perbandingannya terhadap bagaimana sih perkembangan gagal bayar itu sendiri dari tahun ke tahun, terutama dari peak-nya yang kita lihat ada di 2020. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah memang menariknya dari 2020 ke 2021, kemudian ke 2022, kita memang melihat sudah terjadi, perbaikan dalam hal gagal bayar. Kita lihat memang levelnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, tapi kemudian kita lihat trennya terus menurun dan memang sebenarnya yang terjadi di 2022 sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya, merupakan kelanjutan atau repercussion dari pandemi sendiri dari 2020. Nah, kita lihat dengan adanya berangsur pulihnya, kegiatan ekonomi, juga kegiatan bisnis dan permintaan dari masyarakat, daya beli juga berangsur lebih baik, semuanya relatif terhadap tahun 2020. Kita melihat mungkin di 2022 setidaknya kondisinya akan, lebih baik daripada yang kita lihat di 2020. Mhm. Oke, kondisinya akan cukup lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Tapi kalau kita lihat secara sektor, mungkin kalau tantangannya di secara global juga cukup besar bagi sektor properti, utamanya mungkin kalau kita berkaca pada China begitu, ada beberapa sejumlah perusahaan properti yang default atau gagal bayar terhadap utang korporasinya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa terhadap sektor properti ini di tengah banyaknya tantangan di tahun 2022 ini? Ya, betul. Sebenarnya mungkin dari sisi karakteristik sendiri ada sedikit perbedaan antara sektor, properti, di Indonesia dan konstruksi di Indonesia dengan sektor properti dan konstruksi di China misalnya ya. Kalau kita lihat mungkin salah satu penyebab gagal bayar dari sektor-sektor, properti di China, karena ekspansi yang didanai utang secara besar-besaran. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kita lihat ekspansi dari properti sendiri, tidak terjadi dari 2 3 tahun belakangan ini, tapi mungkin sudah lebih jauh beberapa tahun sebelumnya gitu. Kemudian juga yang kedua kita lihat untuk, efeknya terhadap sektor-sektor lainnya dari, gagal bayar di sektor properti sebetulnya untuk Indonesia sendiri ketergantungannya antara sektor properti dan konstruksi mungkin relatif lebih manageable karena, dari konstruksi sendiri kita tahu exposure-nya juga cukup besar terhadap, infrastruktur. Jadi dari sisi ketergantungan, ada sedikit diversifikasi di sana. Nah, untuk Mhm. properti sendiri yang kita lihat sebetulnya justru memang sektor properti dan, real estate ini juga mendominasi gagal bayar yang terjadi di 2020. Jadi kalau kita lihat di 2020 itu adalah peak dari gagal bayar untuk surat hutang domestik, kita lihat salah satu kontributor terbesar baik dari sisi pokok instrumen yang gagal bayar maupun dari jumlah perusahaan yang gagal bayar, kontribusi terbesarnya memang dari properti. Jadi menurut kita memang sudah banyak yang, berjatuhan lah di tahun 2020 itu.